Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang limit fungsi trigonometri untuk kelas 12 IPA Matematika Peminatan Kurikulum 2013. Jadi konsep limit fungsi trigonometri ini sendiri itu misalkan f adalah sebuah fungsi di mana f itu adalah R dipetakan terhadap R serta L dan C adalah anggota bilangan R. A. Limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Yang B. Limit fungsi trigonometri fx mempunyai sifat limit x mendekati C, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C kurang fx sama dengan limit x mendekati C plus fx sama dengan L atau limit kiri sama dengan limit kanan. Sifat-sifat limit fungsi itu ada ini. Misal fx gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C, dengan k dan c adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif. Maka limit x mendekati C dengan konstanta dia sama dengan konstanta. Jadi sifat-sifat yang ada di fungsi aljabar itu juga berlaku pada sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, limit x mendekati C, x itu sama dengan C. Terus limit x mendekati C, konstanta dikali fx sama dengan konstantanya di luar, terus dikalikan limit x mendekati C fx. Lalu limit x mendekati C di mana fungsinya dipangkatkan atau fx pangkat n itu sama dengan kita cari dulu limitnya baru kita pangkatkan itu sama. Terus yang selanjutnya limit x mendekati C di mana akar fx pangkat n itu sama dengan akar pangkat n limit x mendekati C fx. Lalu untuk penjumlahan, pengurangan dan perkalian di sini sama. Jadi limit x mendekati C, fx ditambah gx itu sama dengan ketika kita melimitkan fungsi satu-satu. Jadi limit x mendekati C fx ditambah limit x mendekati C gx. Begitu pula untuk pengurangan dan perkalian serta pembagiannya. Lalu teorema limit apit. Nah, di sini teorema limit apit itu misalkan fx, gx dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval a, b kecuali mungkin di x sama dengan c dan memenuhi hubungan fx kurang dari gx kurang dari hx. Terus jika limit x mendekati c, fx sama dengan L dan limit x mendekati c, hx sama dengan L, untuk a kurang dari sama dengan c kurang dari sama dengan b, maka limit gx itu sama dengan L. Teorema limit apit digunakan dalam menemukan sifat-sifat limit fungsi trigonometri sebagai berikut. Nah, ini nanti yang banyak kita pakai. Limit x mendekati 0, x per sin x itu sama dengan 1. Limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Terus limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Terus limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan 1. Jadi ini berlaku untuk sin x dan tan x. Jadi tan dan sin aja ya, cosnya enggak. Selanjutnya cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ini ada 3. Yang pertama adalah cara substitusi langsung, yang kedua adalah cara faktorisasi, dan yang ketiga adalah menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang tadi.
cara substitusi langsung, yaitu limit X mendekati C, di mana Fx itu sama dengan Fc. Jadi nanti X-nya kita gantikan dengan C. Nah, dengan cara substitusi langsung seperti ini, kadang kita peroleh nilai limit berupa 0/0, atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga kurang tak hingga. Jika diperoleh nilai tak tentu seperti itu tadi, nilai tersebut bukan nilai limit, tapi kita akan menyederhanakannya menggunakan cara lainnya, yaitu cara faktorisasi tadi, atau dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri. Nah, contohnya cara substitusi seperti ini. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati pi per 3 sin 2X per 1 dikurang cos X. Yang B, limit X mendekati pi per 4 tan X per 1 dikurang tan 3X. Penyelesaiannya, yang A, limit X mendekati pi per 3 berarti sin 2X per 1 dikurang cos X. Kita gantikan X-nya dengan pi per 3, jadi sin 2 kali pi per 3 per 1 dikurang cos pi per 3. Lalu sin 2 pi per 3 per 1 dikurang cos pi per 3 itu sama dengan, nah di sini pi adalah 180 ya, jadi dicari dulu besaran nilai sin 2 pi per 3 itu berapa. Sin 2 pi per 3 itu adalah setengah akar 3 per 1 dikurang cos pi per 3 itu adalah setengah, jadi sama dengan setengah akar 3 per setengah sama dengan akar 3, itu adalah nilainya. Nah, kita lanjut ke yang B, sama kayak tadi kita masukkan pi per 4-nya, jadi limit X mendekati pi per 4 tan X per 1 dikurang tan 3X itu sama dengan tan pi per 4 per 1 dikurang tan 3 kali pi per 4. Nah, lalu kita masukkan lagi, kita cari tan pi per 4-nya 1, terus 1 dikurang tan 3 pi per 4-nya itu min 1. Jadi di sini nilainya adalah 1/2. Nah, kita lanjut cara faktorisasi. Cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit X mendekati C Fx per Gx. Jika Fx dan Gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut membuat penyebutnya bernilai 0. Jadi nanti contohnya seperti ini, ada dua. Yang pertama penyelesaiannya kita pakai substitusi langsung dulu. Jadi kita masukkan, kalau hasilnya 0/0 atau tak tentu, maka kita cari solusi lainnya, yaitu dengan cara faktorisasi atau mengubah ke sifat limit trigonometri. Nah, dengan cara pemfaktoran di sini kita lihat limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per sin kuadrat X. Nah, ini kita ganti sin kuadrat X-nya menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, kita ganti kemana ini? Ini adalah rumus identitas trigonometri. Terus di sini kita jabarkan limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per 1 kurang cos X dikali 1 plus cos X. Baru kita coret misalnya 1. Jadi nilainya limit X mendekati 0, 1 per 1 ditambah cos 0 sama dengan 1 per 1 ditambah 1 sama dengan 1/2. Itu nilainya. Kita lihat coba yang B. Penyelesaiannya dengan substitusi langsung juga. Kalau substitusi langsung berarti dia 0/0 atau tak tentu. Dengan cara pemfaktoran berarti itu yang di atas cos 6x dikurang cos 2x itu kita ganti dengan rumus pengurangan atau selisih, terus per
1 dikurang cos kuadrat 2x itu kita ganti pakai identitas trigonometri. Limit x mendekati 0, maka jadinya seperti ini nanti. Kita coret juga sin 2x nya, sisanya min 2 sin 4x per sin 2x. Lalu kita jabarkan lagi, min 2 sin 4x itu adalah pakai rumus identitas trigonometri menjadi min 4 sin 2x cos 2x. Kita coret lagi sin 2x nya, sisanya adalah min 4 cos 2x. Nah, dimana min 4 dikali cos 2 kali 0 sama dengan min 4x, min 4 dikali 1 sama dengan min 4. Menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri sekarang, ini yang terakhir. Fungsi trigonometri yang dicari nilai limitnya diubah sehingga memuat bentuk x per sin x per x per tan x per x. Terus sifatnya ini, jadi ketika dia limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Ketika dia limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Jika dia limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Itu yang kita gunakan. Nah, ini contohnya. Yang pertama, limit x mendekati 0 tan 2x, ini penyelesaiannya. Tetap kita pakai substitusi langsung dulu, jadi kelihatan dia hasilnya 0 per 0 atau tidak. Kalau dia 0 per 0 atau tak tentu, maka kita menggunakan dua cara lainnya. Nah, ini yang pertama, agar kita tadi ketemunya kan harus tan x per x, maka di sini kita jabarkan 6x-nya menjadi 3 kali 2x. Biar sama-sama tan 2x per 2x nanti. Nah, seperti ini. Jadi 1/3 dikali tan 2x per 2x. Biar dia menjadi sama dengan 1. Jadi limit x mendekati 0 1/3 dikali limit x mendekati 0 tan 2x per 2x itu sama dengan. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan 2x. Untuk nilai x mendekati 0, maka 2x mendekati 0 atau U mendekati 0. Nah, nulisnya seperti ini, 1/3 dikali limit U mendekati 0 tan U per U. Jadinya 1/3 dikali 1. Ini sesuai dengan sifat yang tadi ya, sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita lihat untuk yang B. Penyelesaiannya tetap pakai seperti ini. Dia 0 per 0 ketika kita substitusi langsung. Lalu dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri, kita ubah, kita kalikan 1 per x per 1 per x, biar nanti ada pernya. Nah, seperti ini lanjutannya. Jadi 3-nya, jadi 3 tadi kan 3x dikali 1 per x jadinya 3. Terus 4-nya juga seperti itu. Lalu di belakangnya limit x mendekati 0 sin 2x per x dikali 2 per 2. Agar nanti dia bisa sama atas sama bawahnya. Kita misalkan lagi. U sama dengan 2x untuk nilai x mendekati 0. Lalu seperti tadi. Dan V sama dengan 3x. Untuk x mendekati 0, maka 3x mendekati 0 atau V mendekati 0. Nah, seperti ini jadinya. Jadi limit x mendekati 0 itu 3 dikurang limit x mendekati 0 sin U per U. Jadi duanya kedepankan yang satu ya. Yang belakangnya kan sama-sama, biar sama-sama 2x per 2x. Nah, ini tan V yang bawah juga sisa, jadi 3 dikurang 2 kali 1 per 4 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Itu contoh-contoh untuk nilai limit fungsi trigonometri. Ini ada latihannya. Beberapa soal latihan, ada 3 soal. Silakan dikerjakan atau dicoba. Terus ada tambahannya, rumus tambahannya ini. Limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan limit x
mendekati 0 AX per sin BX itu sama dengan A per B. Lalu tannya, lalu sin dan tan dan tan. Jadi hanya tan dan sin, cosnya enggak ya. Nah, misalnya ini nih, contohnya seperti ini. Limit X mendekati 0 tan 2X per 6X itu sama dengan, tinggal kita ambil koefisiennya, jadi 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Ini untuk cara cepatnya. Tapi kalau misalkan kita nanti ulangan harian, kita tetap pakai cara yang tadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.